Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Kita alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah hermeneutika, dan pada kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran dari Jacques Derrida. Nah, kita langsung masuk pembahasan ya teman-teman. Jacques Derrida ini lahir pada tahun 1930, tepatnya pada tanggal 15 Juli di Aljazair. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf kontemporer Prancis yang dianggap sebagai pengusung tema dekonstruksi sosial dalam filsafat pasca modern. Nah, buku pertamanya itu berasal dari terjemahannya terhadap karya Husserl yang berjudul The Origin of Geometry. Nah, dalam hal tersebut, Derrida itu berusaha mengkritik paham tentang logosentrisme dan fonosentrisme. Karena menurutnya logosentrisme itu menghapus dimensi material bahasa, dan fonosentrisme itu menomorduakan tulisan karena memprioritaskan ucapan. Nah, tahun 1987, Derrida ini mengeluarkan kumpulan esainya dalam teks yang berjudul Passage. Derrida kemudian meninggal tepat pada usia 74 tahun, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2004 karena penyakit yang juga mengakhiri hidup ayahnya. Dan Derrida ini mengutamakan teori dekonstruksi. Nah, sebenarnya apa sih teori dekonstruksi itu? Mari kita bahas. Nah, sebelumnya pemikiran Derrida ini itu dilatar belakangi oleh ontologi Heidegger, fenomenologi, dan poststrukturalisme Prancis. Nah, Derrida ini tertarik untuk mengkritik filsafat modern karena filsafat modern ini identik dengan pandangan metafisika kehadiran dan logosentrisme. Pemikiran Derrida itu juga bukan suatu yang khas dalam hal dekonstruksi. Dekonstruksi itu sendiri diterjemahkan oleh Royal bahwa sebagai suatu yang bukan seperti yang dipikirkan orang banyak, pengalaman akan yang tidak mungkin, cara berpikir untuk menggoyang apa yang sudah dianggap mapan, apa yang membuat identitas bukan merupakan identitas, dan masa depan yang masih belum ada itu sendiri. Nah, McQuillan itu juga mengatakan bahwa ada 5 strategi dalam memahami dekonstruksi. Antaranya, dekonstruksi itu adalah peristiwa, yakni peristiwa pembacaan. Dekonstruksi adalah kontaminasi opsi-opsi biner. Dekonstruksi bisa dijelaskan sebagai suatu proses pembacaan yang diminati yang terpinggirkan, seperti coretan pada dinding. Dekonstruksi adalah sejarah, dan yang terakhir, tidak ada yang bebas teks. Berikut adalah karya-karya beliau. Karya-karya dari Derrida ini cukup banyak teman-teman, dan yang kami muat adalah 10, dan 10 ini yang mungkin terkenal, yang lebih terkenal dibanding yang lain. Nah, kita masuk pada pembahasan difference. Nah, difference ini itu adalah istilah yang diusung oleh Derrida mengenai penelitiannya tentang teori Saussure dan teori bahasa strukturalis. Dan Derrida ini mencetuskan difference untuk menekankan peran tulisan dan nilai ruang di antara kata-kata yang bergerak melampaui batas. Ia juga berpendapat bila membaca suatu teks, maka tulisan dan kata-kata dalam teks itu tidak bersifat tetap, namun bervariasi dan bergerak, di mana makna juga bisa tergelincir. Pergerakan difference ini bisa terlihat pada istilah arts writing yang berdiri sebagai ancaman terhadap kekerasan pada tulisan, semua ide-ide, jejak. Nah, Derrida itu menyampaikan bahwa selalu ada suatu alteritas yang tersembunyi di balik tanda, selalu ada yang tersembunyi di balik apa yang hadir. Kunci lain dalam karya Derrida itu adalah decentering, yaitu memiliki tujuan lebih luas atas upaya meninggalkan fokus strukturalisme mengenai ucapan dan fonosentrisme atau paham yang menyelidiki jawaban universal atas apa yang benar. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.